Lagi dan lagi artis Sandy Tumiwa terjerat masalah hukum. Pasca 2 tahun bebas dari buih atas kasus investasi bodong di tahun 2017, kini di tahun 2019 Sandy Tumiwa kembali terciduk. Tapi kali ini bukan kasus investasi bodong, melainkan karena barang haram narkoba. Sandy Tumiwa diciduk oleh Polsek Menteng, Jakarta Pusat di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat dini hari, tanggal 1 Maret 2019. Dengan beberapa barang bukti yaitu narkoba jenis sabu 0,24 gram lengkap dengan alat hisapnya. Dari hasil penyelidikan sementara, Sandy kerap mengkonsumsi sabu secara rutin yang dibelinya dari 2 orang bandar yang telah juga ditangkap. Sandy mengaku mengkonsumsi sabu karena sedang ada masalah. Atas perbuatannya tersebut, Sandy terancam hukuman 4 tahun penjara. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Sandy Tumiwa sampai akhirnya terciduk tengah mengkonsumsi barang haram narkoba? Bagaimana klarifikasi Vivi, istri Sandy Tumiwa terkait kasus narkoba yang menjerat suaminya tersebut? Saksikan sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Ya, sekarang kita sudah bersama Vivi, istri Sandy Tumiwa, mantannya Vicky Prasetyo. Yang belum lama ini terciduk kasus narkoba, Sandy Tumiwanya ya. Dan juga kita bersama BJ, bilangnya BJ ya? Bejo ya, Bejo. Bejo Iskandar, Bejo ya kan? Iskandar, Pengacaranya Sandy Tumiwa. Nah kita lihat artikelnya dulu, cekidot. Pecandu, Sandy Tumiwa pesan narkoba 2 hari sekali. Waduh. Sandy Tumiwa menambah daftar panjang selebriti yang diringkus karena narkoba. Ya, aktor berumur 37 tahun itu diamankan pihak kepolisian Jumat kemarin. Kedapatan memiliki narkotika jenis sabu. Ini narkoba lagi. Vivi tahu nggak, Vi? iya. Kalau aku sih nggak tahu sama sekali kalau dia suka make gitu. Nggak pernah lihat soalnya, nggak pernah lihat. Jadi nggak pernah pakai di rumah. Vivi Tapi pun sebelumnya ada nggak tahu. tanda-tanda nggak kalau di mohon maaf ya pemakai narkoba gitu? Nggak ada tanda-tanda ke sana sih, nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat juga? Nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat pakai narkoba. Nah hari itu dia bilangnya kemana waktu itu? Telepon sama saya bilangnya mau keluar kota gitu sama keluarganya ada kerjaan. Terus sempat call juga kan, call dia Video call. video call, betul dia ada di mobil dalam perjalanan keluar kota itu gitu. Di foto dan video call gitu. Jadi aku percaya. Nah itu sebetulnya dia di mana sebetulnya? Waktu Saya ditangkap ternyata di Jakarta. Saya nggak tahu. Kenapa? Waktu tertangkap itu ternyata dia di Jakarta. Mungkin di Jakarta aku nggak tahu. Dia bilangnya keluar kota. Iya. Bilangnya kemana? Dia bilang ya pokoknya aku bilang kemana keluar kota tuh udah namanya Surabaya, Bandung atau mana aku bilang. Adalah namanya ikut papaku dia bilang. Aku ada kerjaan itu aja. Jadi aku nggak Jadi itu begitu. udah mulai tanda-tanda bohong tuh ya? Ya, Karena dia nggak nyebutin kota mana aja nggak bisa nyebutin. Betul. Oke. Betul. Nah terus kamu masa nggak ada tanda-tanda dia pakai narkoba gitu sama sekali? Nggak ada, kalau tanda-tanda memang nggak memperlihatkan tanda-tanda apapun ya. Karena memang keseharian Sandy itu kan seperti laki-laki suami pada umumnya gitu kan. Jadi ya Jadi aku nggak ada kecurigaan. berubah jadi temperamen nggak? Ke temperamen sih enggak ya, sama anak-anak juga deket sih, enggak temperamen ya. Mungkin kalau pas cemburu iya mungkin ya pas cemburu aja gitu. Cuma kalau Cemburuan. cemburuan banget, over. Tapi dengan adanya masalah seperti ini dan akhirnya Sandy Tumiwa Tumiwa. ditangkap sama bapak polisi, udah sempet jengukin kah? Apa pas hari itu jengukin? Aku begitu dapat kabar itu dari teman-teman dekat dan teman-teman media yang kirim linknya, beritanya, broadcastnya gitu kan. Aku langsung datang ke Polsek Menteng untuk cross check kebenarannya. Dan ternyata memang di sana ya ada di sana ya. Berarti nggak keluar kota, berarti di Jakarta dong. Kalau di Polsek Menteng kan berarti memang TKP-nya di Menteng. Betul, berarti ya dia memang di Jakarta gitu. Berarti aku dibohongin kan gitu. Oke. Tapi terus Sandy cerita apa ke Vivi? Cerita dia nggak cerita banyak, dia cuma minta maaf, udah bohong gitu kan, bilangnya keluar kota kerjaan, ternyata di dalam sel gitu kan, ya dia udah minta maaf dan dia juga nangis juga, nggak akan janji sama aku, bilang nggak akan ngulangin lagi sih itu aja. Terus kamu marah nggak ke Sandy waktu itu? Enggak lah, nggak marah, udah nggak mikirin diri sendiri ya, mau dibohongin apa enggak, udah aku juga shock juga kan. Aku lebih lebih ngeliat ke Sandinya, kok begini, kok bisa berakhir di sini gitu aja sih.
Namanya juga suami ya. Iya. Mbak, Mas Sandi ini kan terciduk sama seorang pria juga ya, tanpa kita kenal ya. Nah untuk Mbak Vivi sendiri sebenarnya kenal nggak sama temennya Iya. Sandi itu, si cowok itu? Mm. Apakah memang Kalau- dia bandarnya atau nggak tahu ya, apakah memang dia cuma partner kerja atau memang Apa teman nggak sengaja make? lagi main tiba-tiba keciduk sama bapak polisi? Nah, Kenal gimana? nggak? Intinya kenal nggak? Kalau aku dengan inisial M itu aku jujur aku nggak kenal sama sekali dan selama Sandi dengan saya itu baru sekali ya dengan si M itu. Jadi aku nggak kenal, kita semua nggak kenal. nggak Jadi ada yang kenal. benar-benar orang baru di kehidupan lo nih ya. Betul, betul. Kehidupan Sandi. Nah kita lihat nih ada pernyataan Sandi Tumiwa. Cek it out. Galau kenapa bang? Nggak bisa diomong. Pribadi. Sudah berapa lama bang Sandi pakai narkoba bang? Nggak, cuman ini aja. Kadang-kadang aja. Keinginan sendiri atau ada yang Diajak. diajak sama? Ada. Biasanya memakai jenis narkoba apa bang misalnya? Yang terakhir ini aja sama. Ya. Ada perasaan menyesal nggak bang Sandi? Sangat. Mungkin ada yang mau disampaikan ke masyarakat itu. Jauhi narkoba. Stop narkoba. Iya, gue sih kadang karena mungkin mohon maaf ya gue tidak menggunakan barang-barang kayak itu karena satu hal ya, satu merusak diri sendiri, kedua Iya. suatu saat bakalan bisa ketemu sama bapak Betul. polisi. Nah kenapa gue bisa heran karena kita sering banget menginformasikan bahwa kalau pakai narkoba itu entah ketangkap polisi, kalau Atau nggak masuk penjara atau Membahayakan. mati. meninggal. Nah tapi ya mohon maaf ya, gue nggak tahu namanya orang kecanduan nih. Ya intinya gitulah. Kenapa bisa ada lagi, Tapi ada kan lagi juga di pernah lu kalangan artis. gosip, kena gosip pakai narkoba bener inget gak? Oh iya, gue mah Lu, jadi gue lagi syuting nih. Parah ya, gue mah ada aja tahu nggak di berita kenapa? sumpah. Kenapa? Sosial media, televisi, terus artikel. Billy Saputra ketangkap tangan menggunakan narkoba, sekarang sudah ada di BNN. Gila nggak tuh artikel? Beneran. Gue lagi syuting di Cibubur. Ternyata tuh Billy bukan tertangkap narkoba. Tertangkap Yang apa, Ma? Tertangkap bawa bini orang. Hati-hati, Teisda kan bini orang. Hati-hati dibawa. Dibawa kemana lu? Dibawa kabur sama dia. Gak mau Ntar gue lu mah. kecantol sama gue, lo mau lihat lo ya. Gue bikin lu Amit, tercinta sama gue. amit. Tapi sekarang bini tercantol. orangnya udah mulai Enggak. sadar, bini orangnya udah mulai sadar. Gitu. Belum sadar tuh Nah Hilda. sekarang gimana? Lu sama Hilda belum balik-balik nih sekarang? Lu gak usah banyak komentar kayak netizen, gue botakin rambut lo ya papi ya. Biru banget lo kayak air laut tau gak? Mau nanya lagi ke Vivi. Birunya lebay. Vivi katanya Sandi ini memakai narkoba karena ada masalah. Galau. Galau sama kamu kah? Ada masalah sama kamu? Iya kah masa kok punya sebenarnya? istri berumah tangga malah galau? Kalau setahu aku sih sebelum kejadian itu kita nggak pernah ada keributan gitu, nggak pernah ada apa-apa ya. Mungkin galau versi dia tuh mungkin galau dipikirnya happy ternyata kena gitu aja sih mungkin ya. Aku nggak ngerti. Tapi kalau untuk urusan pribadi sih nggak ada, Gak ada ya? nggak ada. Nah malah katanya kabarnya kalau Vivi kondisinya sama Sandi ini sebenarnya apa sih udah menikah siri. Kabarnya katanya mau nikah Nah. resmi. Gimana tuh Vi? Kalau nikah siri kan udah memang udah daftar KUA juga kan, udah akhir bulan rencana realisasinya. Cuma kalau kondisinya kayak gini ya mungkin diundur ya. Apa yang kamu suka dari atau bikin kamu cinta sama Sandi? Apa ya? Dia orang yang baik ya di mataku ya. Terus dia juga sosok yang humoris gitu kan. Terus dia nunjukin kalau dia sayang, dia cinta keluarga, dia tunjukin gitu. Dia baik kok. Gitu aja. Baik. Nah Mas Bejo kan juga sebagai sahabat juga ya. Dari dulu sama-sama Sandi Tumiwa. Masa tidak melihat tanda-tanda Sandi Tumiwa pakai narkoba? Saya nggak pernah lihat Sandi pakai narkoba. Tapi sehari sebelum kejadian, Sandi itu video call saya. Iya. Saya lihat tuh laki-laki yang sekarang juga ikut ketangkap Ketangkap. itu. Ya, saya tanya, San itu siapa itu? Oh ini kenalin nih, ini calon manajer baru saya, dia bilang. Calon begitu kan. manajer. Ya, dia bilang begitu kan. Oh ya udahlah, berarti ada kerjaan baru dong. Iya Gus, ini mau meeting, kita mau kerja, ada kerjaan gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu saya dari Jakarta terbang ke Semarang, malam ditelepon sama dia jam 11. Tapi karena saya sudah tidur, paginya baru
Telepon balik. Ya, di telepon balik. Ini Vivi telepon saya. Gus, ini Sandi kena masalah, dia bilang gitu kan. Masalah apa? Ada dah di Polsek Menteng. Ya udah aku balik ke Iya. Jakarta lagi lah, saya urusin lah. Iya. Kasus apa sih? Kasus narkoba. Saya kaget juga kan karena saya tidak pernah lihat Sandi. Dan sehari sebelumnya udah sempat video callan. Sudah sempat video call dan saya tidak pernah melihat ciri-ciri Sandi pakai narkoba. Kaget juga saya. Oke. Untuk statusnya Sandi sekarang ini apa ya, Mas Bejo? Statusnya sudah tersangka. Tersangka. Ya, tersangka. Nah ini penanganannya sama Mas Bejo gitu loh, kuasa Saya hukumnya Mas kuasa Bejo. hukumnya. Langkah apa yang sudah dilakukan sama Mas Bejo untuk Sandi? Yang pasti kemarin malam saya dan tim dampingi pemeriksaan dia sebagai tersangka sampai kurang lebih jam 1 malam. Di situ saya minta kepada penyidik untuk memeriksakan, untuk dihentikan dahulu karena saya melihat kondisi Sandi itu belum stabil. Belum stabilnya gimana? Belum stabil artinya dia Masih shock, jawabnya tuh masih berubah-ubah gitu kan. Masih berubah-ubah. Jadi Iya. kadang-kadang dia jawab begini, jawab begitu. Masih ada efek Mungkin masih ada efek make dari obatnya dari narkobanya. itu. Iya. Tapi harapannya Mas ketika Sandi ditangkap ini, pengennya seperti apa ke depannya? Jadi begini, saya melihat beberapa pasal yang diterapkan penyidik yaitu tentang pasal 112 ayat 1 dan 132 itu tentang barang siapa yang berbuat melawan hukum, kedapatan, memiliki, menyalurkan, menggunakan narkotika maka akan diancam dengan tuntutan penjara 4 tahun. 4 tahun, oke. Tapi di sini saya koordinasi dengan penyidik dalam rangkaian pernyataan-pernyataan di waktu dia dimintai keterangan, di situ ada tambahan pasal yaitu 127. Jadi ada harapan dengan barang bukti, dengan kronologis yang dijalani Sandi, kita akan berusaha mengajukan rehab. Rehabilitasi. Ya. Tapi sebenarnya itu barang kepunyaannya Sandi atau memang dari temannya sendiri Mas? Aha. Jadi gini, saya kebetulan inten waktu klarifikasi dengan penyidik, saya sampaikan bahwa waktu kejadian Sandi ditangkap, Sandi itu lagi tidak di posisi tidak di kamar karena penangkapannya kan di hotel. Sandi itu berada di kamar mandi. Yang ditangkap pertama kali itu temennya. Temennya yang Ya, tadi yang video inisial callan M itu. Yang Itu ditangkap pertama kali, Sandi berada di kamar mandi, Sandi baru keluar. Sandi kaget di situ kan, ini ada apa itu kan. Kemudian menurut keterangan Sandi, ditanya sama polisi, lagi make ya, kita periksa dari kepolisian kan, diperiksa semua, dikasih tunjuk. Di situ ada, Sandi mengatakan bahwa masih ada nggak barangnya gitu kan. Sandi bilang kadang-kadang nggak ada, kadang-kadang ada. Terus Sandi ke belakang di meja masih ada tuh satu plastik kecil yang isinya sekitar 0,24. 0,24. Ya. Oke, pertanyaan terakhir Mas. Ini pertanyaan orang awam sih Mas ya. Mas Bejo ini kan pakar hukum ya Mas ya. Jadi kan memang ada beberapa kalangan artis, oknum artis yang melakukan menyalahgunakan narkoba ya. Nah itu kan otomatis kena hukuman sama Bapak Polisi. Tapi yang menjadi pertanyaan, ini kok bisa beda-beda hukumannya? Ada yang rehab, ada yang 8 tahun, 8 bulan, 1 tahun, 4 tahun. Nah itu Nah, kenapa? kenapa beda-beda tuh? Ya beda karena Kayaknya kan begini. sama tuh. Ya. Enggak bisa sama. Iya. Karena setiap kejadian itu pasti berbeda. Satu bisa saja tersangka atau yang ketangkap dalam bidang narkoba ini dia sudah pecandu. Atau mungkin dia Nah, kenapa yang udah ketangkap berapa kali bisa cuma 8 bulan, yang baru ketangkap sekali bisa 4 tahun? ada beberapa aturan yang memang meringankan tersangka. Di antaranya untuk dibebaskan, untuk mungkin ditangguhkan juga penahanan. banyaknya Mohon maaf, barangnya. kadang-kadang tersangka Iya. ini di luar bukan berarti dia bebas. Ini yang sering Iya. salah paham, Iya. difahami oleh Maksudnya masyarakat. di luar itu belum Di luar berarti itu bebas? bisa jadi dia tahanan kota atau Oke. tahanan rumah, itu bisa terjadi. Dia Masih statusnya dipantau masih sebenarnya. iya. Ya. Status tersangka. Statusnya dia masih ditahan, Tersangka. cuman tahannya bukan tahanan rumah. Ya, mudah-mudahan benar-benar lapor narkoba saja ini bisa ya. diberantas di negara Yes, kita ya. ini. Iya. Kalau kamu kira-kira mau ngomong apa, Vivi, terakhir singkat? Ya semoga kamu jadi orang yang lebih baik ke depannya gitu ya. Jangan kenal lagi barang haram itu. Semoga ini pelajaran yang berharga untuk kamu. Itu aja. Oke. Nah, setelah ini kita akan buka-bukaan soal hubungan Billy dan Hilda. Aduh. Ya.
Apakah ini benar-benar dia putus apa settingan belaka? Biar naik. Apakah Billy adalah pansos? Berarti lu yang Panjat pansos sosial. nuduh-nuduh gue. Pansos sama siapa, Ma? Nah itu sama Hilda. Lah emang Hilda artis. Masa, Hilda nggak dibilang artis. iya maksudnya ngapain pansos-pansos? Gue udah terkenal, siapa yang gak kenal Billy Iya Saputra? bikin sensasi, bikin sensasi aja lu kerjaannya. Sensasi dibikin. Ya udah. Setelah ini pemirsa kita akan buka-bukaan soal hubungan Billy dengan Hilda. Tetap di pagi-pagi pasti Happy. Alemo lu Bil. Tetap di Rapi Billy and Friends.